Halo semua, perkenalkan nama aku Devini Dimas Akila dengan NPM 24032010215. Hari ini aku bakal bawain presentasi tugas besar fisika yang membahas tentang arus bolak-balik atau alternating current. Nah, mungkin selama ini kita sering dengar istilah arus bolak-balik, tapi nggak benar-benar ngerti apa bedanya sama arus searah. Atau kenapa arus ini dipakai untuk di rumah-rumah. Nah, di presentasi ini aku akan menjelaskan tentang hal tersebut. Arus bolak-balik. Arus ada dua, yaitu DC dan AC. Arus searah atau direct current mengalir satu arah dengan besar tetap, digunakan dalam baterai dan perangkat elektronik portable. Sedangkan arus bolak-balik atau alternating current memiliki arah dan besar yang berubah periodik, biasanya sinusoida, dan digunakan dalam transmisi listrik jarak jauh karena efisiensinya. Resistansi dalam kurung R dalam rangkaian bolak-balik. Resistansi adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam rangkaian, baik itu arus searah DC maupun arus bolak-balik AC. Dalam rangkaian AC, resistansi tetap memberikan hambatan yang nilainya konstan terhadap arus yang mengalir. Tegangan dan arus pada resistor selalu sefasa. Artinya, puncak tegangan dan puncak arus terjadi pada waktu yang bersamaan. Hubungan antara tegangan dan arus pada resistor dapat dinyatakan dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan Vm sin omega T. I sama dengan Vm per R sin omega T sama dengan Im sin omega T. Induktansi dalam kurung L dalam rangkaian bolak-balik. Induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Dalam rangkaian AC, induktor menghasilkan hambatan yang disebut reaktansi induktif dalam kurung XL yang nilainya sebanding dengan frekuensi arus dan besar induktansi dalam kurung L. Ciri khas induktor dalam rangkaian AC adalah tegangan pada induktor akan mendahului arus sebesar 90 derajat. Pada induktor, arus tertinggal 90 derajat dari tegangan reaktansi induktifnya yaitu XL sama dengan omega L. I sama dengan IM sin dalam kurung omega T dikurangi 90 derajat. Kapasitansi dalam kurung C dalam rangkaian bolak-balik. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik di antara dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Dalam rangkaian AC, kapasitor menimbulkan hambatan yang disebut reaktansi kapasitif atau XC yang nilainya berbanding terbalik dengan frekuensi dan kapasitansi C. Pada kapasitor, arus akan mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Artinya, perubahan arus terjadi lebih dahulu dibandingkan perubahan tegangan. Reaktansi kapasitifnya yaitu Xc sama dengan 1 per omega C. I sama dengan Im sin dalam kurung omega T plus 90 derajat. Harga efektif arus tegangan dalam kurung RMS.
Dalam arus bolak-balik, besaran arus dan tegangan berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Untuk menyatakan nilai yang setara dengan arus atau tegangan DC, digunakan nilai efektif atau RMS, root mean square. Dengan mengetahui nilai efektif, kita dapat menentukan besarnya energi yang benar-benar digunakan atau dikonsumsi oleh peralatan listrik dalam satu siklus penuh arus bolak-balik. Nilai efektif atau RMS arus dan tegangan yaitu rangkaian RLC dalam arus bolak-balik. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang dirangkai secara seri atau paralel dan dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Pada rangkaian RLC seri, arus yang mengalir melalui ketiga komponen tersebut adalah sama. Namun, tegangan pada masing-masing komponen bisa berbeda. Impedansi total rangkaian dalam kurung Z merupakan kombinasi dari resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Dengan rumus, impedansi total Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL dikurangi XC kuadrat. Arus maksimum sama dengan IM sama dengan VM per akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Beda fasa tan sama dengan XL min XC per R. Ini adalah sumber-sumber yang aku gunakan.
Sekian presentasi dari aku. Semoga dapat menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih semua.